Oke, selamat datang di channel Drafter VPN. Di channel ini kita akan belajar mengenai cara menggambar di software AutoCAD. Untuk software yang saya pakai ini adalah AutoCAD versi tahun 2010. Jadi sebenarnya untuk versi AutoCAD itu tergantung dari spek laptop teman-teman sendiri ya. Jadi semakin rendah versi AutoCAD-nya cenderung lebih ringan, fungsi dan lain-lainnya itu sama aja, kurang lebih aja. Jadi kalau laptopnya kelas menengah ke bawah pakai yang 2007 atau pokoknya di bawah 2010. Oke, kita langsung aja. Untuk di channel ini kita akan mulai belajar cara menggambar di AutoCAD mulai dari dasar-dasarnya. Untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai garis ya, atau line. Nih bisa kalian atau teman-teman klik di tools yang ada di sini. Ini ada, jadi garis itu ada beberapa tipe ya. Ada line, ada garis seperti biasa atau garis contraction line, terus ada polyline. Nanti kita akan bahas di video ini apa saja fungsinya dari keempat garis ini. Terus ada arch. Oke, kita akan mulai. Pertama, untuk membuat sebuah garis di program AutoCAD, kita bisa klik di sini, lalu spesify first pointnya kita sembarang aja. Nah, yang membedakan AutoCAD versi yang terbaru, intinya dari versi 2000 ke atas itu nggak perlu atur ini lagi, apa limit drawing, langsung aja. Jadi langsung gambar aja, kita mau gambar di mana terserah. Satu halaman dari window ini bisa lebih, itu kita bisa gambar semua di situ. Kalau yang di 2000 ke bawah itu kita harus atur dulu itu limit drawingnya di mana, kita mau gambar sebatas apa, agak terbatas gitu. Tapi kalau di yang 2000 ke atas itu kita udah langsung aja. Jadi kita akan buat garis, kita bisa klik sini, first point kita tentuin sembarang aja. Nah, ini kan dia universal nih, ke segala arah gitu kan. Kita bisa buat dia tegak lurus, kita pencet F8. Nah, F8. Nah, F8 dia akan tegak lurus ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, lalu ini kan bisa panjang nih, bisa panjang, bisa segini. Kalau gini kan kita mau, ini kan angkanya tuh ada tuh di atas tuh 937, itu kan terlalu detail ya. Kalau kita mau buat garis terus ngikutin itu dulu, itu susah. Jadi langsung aja langsung ketik, begitu klik ini titik poin pertama atau specific first point, langsung aja kita masukin angkanya. Misal contoh kita bikin 100 ya. Nah, ini 100 nya dia cuma segitu, kita zoom. Nah, ini 100 segini. Jadi pada saat kita menggambar di AutoCAD, kita harus tentukan dulu satuannya. Kita tentuin sendiri, kita nggak usah setup di AutoCAD-nya. Langsung aja, misal contoh kita mau gambar yang tidak begitu detail, jadi senti gitu. Nah, 100 yang saya masukkan ini adalah 100 senti, atau yang kalau dalam meter adalah 1 meter gitu kan. Nah, atau kalau kita buatnya akan ada garis-garis yang detail gitu, garis-garis yang detail seperti misalnya ada yang 3 mili, ada yang 2 mili. Nah, kita buatnya seperti 1000. Nih 1000. Nah, sama aja, itu 1 meter. Ini kan jadi lebih panjang kan dia. Ya, itu dia kelebihannya dari yang versi AutoCAD di atas versi tahun 2000.
Itu bisa, ini langsung kita anggap 1 meter meskipun dia 1000, supaya kita bisa gambar lebih detail. Misal ada lekukan-lekukan gitu kan, masih masuk. Nah, nanti waktu saat diberi ukuran, dia akan munculnya 1000. Tunggu ya, ini dimension, dia akan 1000. Nah, nanti kita akan beri keterangan bahwa limit itunya adalah milimeter gitu. Satuan yang dipakai dalam penggambaran itu milimeter. Jadi kita tulis 1000 pun gini, orang nggak akan mikir oh itu 1000 cm atau 1000 meter atau 1000 mili. Yang penting di kertas keterangan gambarnya itu ada menyatakan bahwa ini satuan dipakai adalah milimeter. Cukup jelas ya. Kita hapus. Ini bisa dimensi itu bisa juga dilihat di sini. Ini kita pilih objeknya. Kita klik 2 kali. Akan muncul properties. Kalau saya sih cenderung ini ya. Tadi di awal saya sudah keluarin supaya teman-teman bisa tahu cara munculinnya. Ini lebih mudah teman-teman menggambar pakai ini karena kita bisa langsung edit di sini. Misalnya garis ini kita mau ganti warnanya, di warna, terus dia masuk di layer apa, terus dia tipe garisnya atau line type-nya apa. Ini ada banyak ya. Di sini dia biasanya nih. Others, loot. Nih ada banyak garis. Nah, jadi ini kan panjang nih. Ini karena yang terdaftar baru 3 ini aja. Jadi di sini masih itu juga dia. Line scale, weight, nih ketebalannya. Misalnya kita ubah nih jadi segini biar signifikan. Ini nggak kelihatan kan? Ini kita klik di sini, show atau hide line weight. Munculkan atau sembunyikan ketebalan garis. Kalau kita klik dia akan menjadi tebal. Nih ulang-ulang, sorry ya. Ini line weight-nya belum. Ini kita pilih. Tuh jadi tebal kan dia. Kita ubah lagi ke yang paling kecil, yang belayer. Ini start pointnya bla 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 bla. Ini length 1000 kan tadi sama. Tapi kita biar karena untuk mengetahui fungsi garis ini, jadi kita pakai 100 saja biar lebih simpel gitu ya. 100. Oh, dia masih yang besar nih, kita ubah sini aja biar dia terubah secara keseluruhan. Nah, untuk membuat garis ini juga dan perintah-perintah lainnya dalam program AutoCAD ini, kita bisa menggunakan namanya shortcut. Jadi bisa kita klik di sini, baru kita tulis line, enter atau spasi. Enter atau spasi itu fungsinya sama. Enter. Nih specific first point. Nah, bisa juga kita singkatannya gitu. Line kan kita L aja, L, enter. Nah, jadi nggak klik sini. Kalau garis biasa cenderung langsung L, enter aja. 100. Nah, ini masih continuous kan. Kita arahin, kita buat kubus persegi ya, 100. Sini juga 100. Ini 100. Ya, escape untuk membatalkan perintah. Nah, kita sudah membuat sebuah persegi dengan ukuran 100 kali 100 kali 100. Sisi-sisinya ini 100 ya. Nah, saya rasa cukup sih untuk line ini segini.
kita akan masuk ke tipe yang satunya, yaitu contraction line. Nah, kita akan lihat bedanya langsung. Nih, specify a point. Itu kita klik ya. Nih, kelihatan enggak? Atau saya ganti warna ya biar lebih jelas. Ganti warna di sini. Yellow aja. Tuh. Kelihatan kan, kuning kan. Lo apa artinya? Artinya adalah garis ini adalah garis panjang sekali, ini tiada habisnya nih. Kita zoom atau scroll ini tidak ada habisnya. Nah, biasanya adalah di penggunaannya itu untuk garis bantu dalam menggambar. Biasa bisa potongan atau tampak. Nah, ini. Lalu bisa nggak gambar persegi menggunakan contraction line? Bisa. Ini kita buat ya. Kita offset. Kita beri perintah offset itu sama kayak kalau main bola itu dia di luar garis gitu kan, di luar garis. Kita beri enter, baru kasih nilainya 100. Nah, ini lagi 100. Dah. Terus kita potong, trim ya, bukan cut ya. TR. Kalau T aja dia tidak spesifik ya, jadi kita T, kita pilih. Sebenarnya untuk perintahnya itu kita bisa pilih dulu, jadi tergantung kita grup pilih select object baru kasih perintah, atau kita perintahnya dulu baru select object, sama aja sih. Nih, bisa juga yang langsung klik 2 kali nih, TR enter 2 kali, tlet tlet, ini langsung tut tut. Nah, atau yang kita pilih bebas sih teman-teman, mau pilih objek dulu atau kasih perintah dulu. Sama aja sih, tidak akan jadi semua drafter itu akan punya style masing-masing. TR. Tapi tetap akan ada bedanya. Select object nanti sepanjang teman-teman menggambar, kedepannya akan terasa, oh waktu saya mau ngapus saat ini itu adalah yang diperlukan select object dulu atau langsung gitu, langsung yang double spasi atau double enter. Nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Nih, spasi, klik, spasi, trim. Nah, jadi ya, kita pindahkan aja move, mo, bisa diketik atau langsung M aja, enter, kita pilih semua. Ini ya, jadi ya. Nah, contraction line untuk garis bantu nanti akan kita bahas ya di video berikutnya. Kita pengenalan aja dulu, garis-garisnya itu apa aja gitu. Ini polyline. Kalau kalian mau baca, kalian arahkan aja kursornya, nanti dia akan muncul seperti ini. Dia akan menjelaskan polyline adalah garis yang connected ya, tersambung dia. Jadi dia satu kesatuan. Nih 100. Kalian kalau buat garis itu bisa panjang gini terus isi angkanya, dia tetap sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Tidak panjang-panjang pun kita tulis 100, dia akan jadi tuh. Jadi kan baru kita klik, nah ini dia akan statusnya endpoint. Kalau dia ketemu lagi, dia akan nyatu gitu, jadi satu kesatuan. Tidak pun juga dia tetap satu kesatuan. Misalnya gini, tidak connect ya, nih
tuh dia satu kesatuan kan. Kalau saya klik ini dia terselect semua tuh, beda dengan yang ini satu. Karena kalau yang contraction line karena ini dia sudah kita potong-potong tadi, jadi dia masing-masing. Yang lain biasa juga. Ini kayaknya laptop saya agak berat ini di AutoCAD 2010. Nah, kalau kita gabung juga kita select. Nah, yang biru-biru ini bisa diubah-ubah ya panjangnya nih. Nah, jadi tapi di polyline itu nggak cuma garis lurus, kita bisa juga nih seperti logonya garis lurus terus ada melengkung. Nah, kita coba aja ya. First point 100, terus kita coba lihat, kita coba lihat di ini, di komen, ini kolom komen ya. Itu next point itu kita mau art, close, half it, length, undo atau width. Kita buat yang, karena ini masih awal, kita yang sederhana aja, yang kita yang art itu yang seperti logo ini bulat, kita A, enter, atau mau ditulis semua juga bisa. Tuh dia langsung melengkung kan. Misalnya kita isi 50. Nah, panjang ini tuh 50. Tuh 50 kan, tuh ada tulisannya tuh yang biru-biru 50. Terus kita mau lurusin lagi nih. Ini kan ada baca angle, center, close, bla bla bla, line, radius nih. Kita kalau mau luruskan kita yang line. Ini ada banyak ya, ini kalau mau dijelasin satu-satu akan panjang videonya. Ini line. Terus kita isi lagi 100. Terus art A aja baru. Terus 50. Dah, jadi ini satu kesatuan tuh, lihat. Ini adalah polyline. Lalu Bang, kalau kita mau buat seperti ini tapi tidak pakai polyline gimana? Bisa kah? Bisa. Contohnya adalah seperti ini. Kita buat pakai line ini 100, baru ini 50, 150. Ini ya. Atau ini hanya bantu saja, ini kita hapus. Kita menggunakan garis yang ini. Art. Sama kan tadi perintahnya yang waktu kita menggunakan polyline itu ada artnya gini kan. Art. Kita klik art. Sini. Sama di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan nih, dia mau tuh, lihat. Kita F8 aja biar dia mudah untuk diatur ya. Nih. Kalau dia kembali tegak lurus dia akan rata. Jadi kita agak maju sedikit nih. Sedikit aja lah, kira-kira aja. Nah, tuh bisa kan? Ini dia ada kelebihan nih. Itu kita, aduh ini mengganggu ya. Itu kita trim saja. Kita pilih objeknya. Nah, di sini TR, baru klik select objek yang maksudnya jadi patokan untuk potongannya gitu ya. Klik dah, kan? Tuh sama kan. Terus kita buat lagi. Sebenarnya bisa di mirror, tapi karena ini masih video untuk awal, maksudnya pemula, jadi yang penting kita tahu dulu aja fungsi-fungsinya. Nanti kita akan belajar lagi di video-video berikutnya bagaimana cara ini. Kalau kayak gini kita harus pencet enter atau spasi ya, biar, karena tadi kita sudah klik. Belum terklik. Nah, udah bisa, udah jadi kan, sama kan. Jadi sebenarnya kalau di
AutoCAD. Sama sih di aplikasi software untuk desain yang lainnya. Dalam kita mendesain atau membuat sebuah objek itu nggak mesti satu cara, jadi bisa banyak cara. Dan nanti kita akan belajar. Nah, ini beda kan, ini dia sendiri-sendiri nih, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Tapi kalau kalau ini dia langsung satu kesatuan. Nah, itu dia polyline. Begitu bedanya. Dah. Oke, untuk kali ini saya rasa cukup, karena sesuai dengan tema videonya adalah untuk pembahasan garis-garis. Jadi hari ini kalian sudah bisa mengerti bagaimana membuat suatu bidang atau objek menggunakan line, contraction line, polyline, dan arc ya. Jadi arc ini bisa untuk membuat garis lurus nggak? Bisa, coba ya. Oh, nggak bisa ternyata. Kita kalau sini, oh nggak bisa teman-teman. Dia hanya ini aja. Oh bisa, tapi nggak mau nih dia. Nggak bisa. Arc khusus saja, khusus yang bengkok ya. Itu dia. Jadi kalian harus banyak mencoba supaya banyak pengalaman. Saya jarang pakai si arc ini. Biasa saya langsung circle, terus saya trim ya gitu. Banyak cara sih. Begitu, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semangat untuk belajarnya, untuk menjadi seorang drafter atau juru gambar untuk sivil, arsitektur, dan juga mungkin teknik mesin, mungkin yang membutuhkan gambar ya, semualah yang membutuhkan desain engineering. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini, share bagi teman-teman kalian yang juga ingin belajar AutoCAD mulai dari dasar sampai ke yang expert. Terima kasih.